Ya gimana Don? Kamu lihat market ini kayak hari ini dia tutup 10T lebih dikit ya. Basically on average tuh 10T sampai 8 sampai 10T. Maksimal mungkin ya 11T on average ya Don. Iya ya. Gimana? Sebenarnya nggak kemana-mana ya kalau kita lihat ya. Bener nggak sih Ans? Karena kayak kemarin tuh dia berapa? ISG itu ditutup di berapa tuh? Senin tuh 6827, terus Selasa 6833, hari ini Hmm. di 6819. Jadi masih di level-level yang situ-situ aja ya. Nggak kemana-mana ya Nggak gitu ya kemana-mana. basically. Ya, cuman mungkin sentimennya aja yang apa sekarang mungkin di gold, di oil gitu ya karena apa OPEC eh, pangkas dia punya produksi berapa tuh tadi? 1,1 juta barrel kalau nggak salah. 1, Iya. iya 1,1 ya juta barrel per day ya di cut akhirnya oil naik terus masalah apa lagi ya yang petrodolar jadi petro yuan ya. Ada petro yuan di situ akhirnya gold naik ya tembus sampai 2000. Nah itu tuh yang mungkin sentimen itu yang aku lihat akhir-akhir ini yang di pasar ya yang diantisipasi sama market. Kamu awal-awal udah kasih kode Petro ya Don. Petro ini maksudnya kemarin. Aduh, tapi PTRU udah ada yang cover sih, iya ya, I know. Tapi coba kita mesti lihat dulu. Nah, aku sama sekali nggak ada pegang apa PTRU, cuman sempat baca Iya. reportnya. Wah, lumayan ya, sudah ada pergerakan ya. Coba lihat, nggak sampai salah lihat chart. Iya, Ya ya. tapi Ini memang ya memang ini masih menarik. harusnya hasilnya juga not bad, harusnya bagus ya. Tapi kemarin aku sempat masuk Don, tapi waktu itu aku masuknya kan tinggi, akhirnya cut loss, akhirnya balik lagi aku masuk, sayang banget. Tapi ya sudahlah, nanti cari lagi yang lain. Iya. Mungkin PTRO ya kalau kita tunggu-tunggu di area-area aku sih agak-agak di agak bawah dikit ya. Sorry, belum disclaimer on ya guys. Ini semua langsung ngobrol langsung ya. Jadi disclaimer on IG Live-nya sama Trimega ini hanya untuk edukasi terus kita kasih apa insight-insight kita gitu ya. Jadi nggak ada ajakan membeli dan menjual. PTRO mungkin aku berani nunggu di bawah sih, Han. Mungkin di level-level 43 di situ masih ada baseline di situ kali ya. Eh, Gitu. ya memang hari ini ada satu lagi joki. Halo Jogi. Halo, gue ya, gue lagi mati lampu di lantai atas deh. Gue lantai bawah tapi nyala aneh kan. Jadi gue di tangga aja deh di tengah-tengah. Eh, Tuh, ya. Don, Suaranya kata kedengeran. katanya tentang tamu spesial, suruh invite gitu. Oh, Bentar, si Koko satu lagi. bukan. Ini bintang Siapa? tamu spesial ini, penyanyi. Oh, suruh nyanyi kurang asem lah ya suruh nyanyi. Oh, hai. Hai, Waduh, akhirnya Fadlia. ketemu Ko Don. Halo, halo. Waduh, cantik sekali Anda hari ini sudah buka puasa. Sudah dari jam 12 siang tadi. Oh, Oh, batal itu berarti Anda judulnya. sedang dapat ya, sedang dapat ini apa? Foto Coba yang merah ya. Nyanyi Aduh, apa itu sih emang capek kemarin amat ya. nyanyi apa, Meli? Nyanyi Kenapa? apaan tuh? Abdullah kemarin baru nyanyi apa sih? Aku ya, Mm-mm. LOBI. Jadi kemarin tuh ada acara namanya Solo Jazz Festival. Diundang kan sama para stakeholder gitu. Nah, tamu-tamunya tuh ada Ketua Komisi 11, Ketua OJK, dan lain sebagainya, para kepala-kepala lah gitu kan. Ya, Nggak apa-apa, pamer, pamer. oke. Dan terus disuruh maju deh nyanyi. Aku disuruh nyanyi Kodon. Lagu Bagus jazz dong. pula. Aduh, kakiku keder Kodon, gemeteran. eh, Ya, memang. gimana? Kan Jogi udah join juga, terus ada Doni, ada si ini. Anyway, kita kan juga mau libur panjang ya. Nanti coba kita lihat ya strategi apa yang harus kita pakai. Terus gimana, Jok? Lu ada mau update soal ini nggak? Soal makro atau soal... Halo, Jok? Sebenarnya balik lagi ya kayak
rupiah tuh cukup bagus ya. Kalau menurut gue sih kan setiap rupiah bagus itu biasanya IHSG kan korelasinya ke arah positif gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa bertahan sampai iya tetap di bawah 15.000, nggak muluk-muluk lah, maksudnya ke 14.6 itu mungkin kan ya inilah agak bagus gitu kalau bisa. Tapi kalau misalnya di 14.8-an dia stabil aja, mungkin itu iklimnya akan lebih kondusif sampai semua pembagian dividen udah jalan. Berarti itu harusnya sampai bulan Mei mungkin aman gitu sih. Steps itu dulu. Nanti kan kalau bulan Juni berikutnya itu berarti orang akan lihat data lebaran sebenarnya bagus nggak sih pertumbuhannya kuartal 2. Nanti itu baru orang mikir lagi. Jadi menurut gue sih sekarang lumayan kondusif lah kalau dilihat ya sampai nanti libur gitu. Oke. Terus Jok, itu kan sebenarnya kalau lihat besok ini hari hari terakhir libur Jumat, terus nanti Senin itu libur. Sebenarnya lu ngomong libur ini bagus gak? Since ekonomi ini kan naik turun nih Jok. Terus kita juga lihat ya libur atau karena ya faktor regional juga bagus. Sebenarnya libur mah biasa ya, maksudnya lagian kan kita libur sehari tapi dikompensate udah 4 hari, pulangnya jam 4 ya kan Kodon. Jadi udah ekstra sebenarnya sama aja. Kalau dihitung jam-jamnya mah ujung-ujungnya sama aja, 5 hari normal gitu lah. Ya kan? Menurut gua sih nggak ada ngaruhnya ya. Ya malah kelamaan ya Jok ya. Kayaknya Lama harusnya jam 3 udah tenang, ini jam 4. Kodon sesi 1 udah cuan 10% udah bungkus, ya udah ngapain lagi itu nungguin sampai jam 4 ya kan? Iya, sampai Peninggalan nyantai. iya. Jadi cerita ini mau Sebenarnya kalau kalau mau buat lebih rame harusnya dibuka aja, kode broker dibuka, foreign flow dibuka, semua dibuka, pasti rame. Kayak dulu lagi Iya, ya. kayak dulu lagi dibalikin seperti awal gitu. Ya. Kalau Leli pasti ya. pikirnya yang dibuka yang lain-lain nih nanti kalau Leli. Aku udah melanglang buana. Ingat Lel ini kan asing kan masuknya lumayan gede ya, 7 triliun ya di saham kuartal 1. Terus apa yang masuk ke SBN berapa tuh Lel? 57 triliun tambahan kan masuk ke SBN. Nah berarti kan menarik tuh SBN itu. Ya. Menarik banget. Lanjutkan. Kemarin aku dipancing, Bo. Kemarin itu kan yang SR 018 ya. SR 018 itu kan kuponnya dia terbagi 2 kan. Ada yang di tiring 3 tahun, ada yang tiring 5 tahun. Sebenarnya kalau ngelihat dia kan kemarin yang 3 tahun tuh di 6,25. Sebenarnya kalau ngelihat dengan kemungkinan The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi, harusnya ini udah peaknya ya, harusnya. Which is itu bagus untuk government bond kan nantinya. Karena kan dengan begitu harga nanti di secondary-nya kan bagus ya, Kodon. Apalagi dia tertinggi loh selama 3 tahun berturut-turut nih untuk kuponnya yang SR 018 kemarin gitu. Nah, nanti yang dalam waktu dekat kan ada ST 010. Bukan ST yang jangan-jangan itu bukan ya, Kodon. Sebelumnya lawaan. Sebenarnya Leli mau nyanyi sebenarnya dia itu. Nggak mau ngomong saham, ngomong reksadana enggak. Dia mau nyanyi sebenarnya. Ya Allah, Kodon. Dari pagi sampai sore ngomongin saham, reksadana, obligasi, malam masih ngomongin lagi. Gimana kalau kita ngomongin yang lain aja? Tapi benar ya, Dengerin hostnya. Orang-orang sekarang mungkin sudah mulai ya kita ngomongin obligasi, terus FR sekarang ada beberapa aplikasi udah bisa jual beli FR juga gitu ya. Jadi kayak orang yang nggak tahu obligasi apa sekarang jadi pengen tahu, terus ada yang mulai tanya-tanya, bahkan ada yang udah mulai beli gitu kan ya. Jadi mungkin dari 1 bulanan lah kita ngomongin obligasi atau SBN gitu ya. Jadi ya aku rasa dengan flow yang kalau kita lihat emang minat orang itu juga banyak, dan nggak heran kalau sekuritas sekarang udah melengkapi aplikasinya untuk bisa transaksi reksadana, obligasi, karena melihat marketnya kita kayak minggu lalu cuma 8,4 T average kan, terus 2 minggu lalu 8,4 T, beda sama sebelum pas COVID kita bisa 20 triliun ya. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat sebenarnya larinya kemana gitu kan, markirnya di mana? Nah, markirnya di
SBN tadi sama Don, reksadana tadi. Iya. tapi mungkin ya orang-orang mungkin ya Don ya, kalau aku lihat ya orang-orang itu nggak semuanya tahu kapan sih waktu yang tepat untuk beli bonds. Nah, itu sebenarnya terbaliknya saham. Kalau semuanya kalau kita ya turun kita ya kalau ya beli di bawah, naik itu. Tapi kalau bonds waktu harganya masih tinggi itu kita beli karena yieldnya besar. I mean yield bondnya ya. Iya. Cara sekarang aku tanya dulu, menurut kamu Don Jogi atau siapapun ya, kira-kira kayak kita bakal naik nih? Hans, kok nggak jelas ya Hans? Iya. Oh, Putus-putus ya. Dia memang nggak jelas sifatnya. Iya benar. Hans, Mungkin kamu gini, pakai bahasa. Hans. Patokannya gampangnya gini, kalau misalnya terutama beli yang government bond kan, patokannya ya kita lihat suku bunga. Sebenarnya suku bunga ini udah cukup peak atau belum. Nah, kalau santer dengar gitu dia udah peak, artinya kan peak ini antara dia stay atau mulai turun gitu kan. Nah, di momen-momen ada kejelasan itu yield berarti lagi tinggi-tingginya, karena yield sama suku bunga kan seiring kan. Nah, yield ini kan berbanding terbalik dengan harga obligasinya. Jadi ketika kalau memang yield itu mau turun, berarti harga naik lagi, itulah sebenarnya waktunya kita terutama masuk ke yang government bond. Karena kalau misalnya kita lihat historical gitu sepanjang periode, kan kita coba lihat kalau lagi bullish atau bearish gitu kan. Sebenarnya terutama yang ya gini, kalau di reksadana yang basisnya government bond, itu kalau misalnya dia pada saat bullish itu kita bisa dapat kayak double digit return, belasan persen sampai 20%. Kalau misalnya lagi bearish, lagi turun, sebenarnya resikonya cuma single digit gitu, kayak 7% maybe, 6%. Resiko penurunannya ya, karena ini termasuk volatile sebenarnya, kita harus lihat momentum kan. Nah, cuma patokannya itu, jadi ya nggak salah kalau sekarang kita mulai memantau nih, karena BI kan udah mungkin kayaknya mau stop kenaikan suku bunga nih. Nah, gitu. Patokannya sih itu. Iya. Yang waktu animo obligasi negara yang seri sebelum SR018 kemarin kita kayak ini kodon kayak war tiketnya Blackpink. Iya. 4 menit pertama sold. 4 menit pertama sold gitu. Jadi kebayang nggak itu kita ada berlima ngadep komputer sama laptop sama iPad. Jadi masing-masing tuh pegang 2 gitu kan, 2-3 gitu. Udah benar-benar mencoba nginputin, habis. Yang dapat cuma 1 orang. Nah itu yang kelihatan bahwa animo ke SBN itu sebenarnya luar biasa. Iya. Sekarang. Dan mungkin tapi kadang gini kan, orang bilang ya kok dari saham kok larinya ke obligasi atau ke SBN ya. Sebenarnya itu sebagai salah satu aset alokasi ya. Jadi kan kalau kita nggak mungkin semua di saham kan gitu. Jadi ada alternatif lain daripada kalian tempatnya di deposito itu, ya kan? Kalian bisa coba lihat aset alokasi di pilihan yang lain, jadi instrumen keuangan yang lain gitu. Tapi kalau yang memang sudah kayak udah nggak bisa ninggalin saham nih ya, misalkan mau marketnya bullish mau bearish sekalipun tetap saham harga mati gitu. Dan akhirnya kita lihat bahwa mungkin sejak tahun 2021 September ya sampai sekarang itu yang manggung adalah yang lucu-lucu ya. Iya kan, jarang sekali kita lihat yang, kecuali sentimen dividen kemarin bank-bank oke lah, pada naik gitu ya. Tapi kalau untuk di tradingin itu biasanya yang lucu-lucu. Sedangkan kalau teman-teman ambil di bank ketika masa COVID sih sampai sekarang di hold ya cuan, ya pasti cuan karena performance-nya dari perbankan tuh bagus banget gitu. Tapi kalau kita bilang di tradingan ya kadang-kadang teman-teman yang lain-lain aku lihat kayak hampir frustasi ya, karena kayak gini nih, kita ngomong terus terang ya, jualan training pun kan yang ngomongnya fundamental nih gitu kan, udah mulai kan sekarang grup-grup udah mulai ke training kan. Nah, jualan training pun begitu lihat trading itu yang muncul bukan fundamental, yang muncul itu yang lucu-lucu ini gitu. Jadi kayak dan aku yakin bahwa orang nggak akan mungkin berani masuk besar walaupun mereka mainnya yang lucu-lucu gitu. Jadi kayak ya cuan-cuan tapi mungkin cuma untuk beli bakso gitu-gitu ya. Tapi nggak yang secara serius. Makanya yang serius-serius dana serius itu diparkirnya di obligasi tadi seperti itu sih. Nah, jadi ada aku mau nanyakan ke ini April sebenarnya basically minggu depan aja kita seminggu ya. Terus abis gitu
Mei biasanya pada saat itu. Ini kira-kira gimana Don? Bagi Eli. Ini udah tinggal basically kita cuma 1 minggu kerja, terus libur 1 minggu, 2 minggu lagi trading, terus orang-orang nanti kalau saya gue gimana? Jadi mungkin kalau dari aku ya mungkin emiten-emiten yang erat sama Ramadan lah, kita masih bisa contoh disclaimer on kayak JSMR itu kan kita lihat trennya udah bagus sekali ya gitu, dan mungkin nanti teman-teman bisa kasih contoh lah emiten-emiten apa yang related ke Ramadan karena tinggal berapa hari lagi gitu kan. Terus kalau aku malah seneng Han semakin cepat karena biasanya ekspektasi kita kan di semester kedua ya. Semester kedua ada sentimen pemilu, siapa kandidatnya. Nah, itu yang mungkin akan ngebus kita punya saham ya di situ. Jadi teknologi mungkin aku agak menarik ya sama teknologi karena kalau kita lihat teknologi itu waktu awal-awal tahun dia sama energi itu sama-sama koreksi dalam banget ya. Koreksinya energi sama teknologi. Tapi kalau aku lihat sekarang teknologi udah lumayan kayak bukan bagus banget, tapi kayak sekarang udah di peringkat kelima ya teknologi itu. Pertama kan transportasi masih bertahan tuh, terus industrial, terus tambah non cyclical ya. Jadi yang cyclical udah pasti oke lah, apalagi nanti mungkin semester kedua ya. Teknologi yang awalnya di posisi nomor terakhir sekarang udah nomor 5. Jadi aku rasa menarik juga gitu ya untuk diamati. Tinggal infrastruktur aja yang di posisi buncit ya year to date sekarang. Masih minus 6,98%. Jadi kalau secara sektoral sih aku berharap di semester kedua ini banyak sentimen yang bisa bagus lah. Terutama kayak yang tokoh politik yang dia punya saham-saham itu ada yang terkoneksi dalam juga. Nah itu kayak kesempatan. Cuman masalahnya mau masuk sekarang atau nanti. Nah itu masing-masing. Tapi aku rasa dengan adanya koreksi ini lumayan. Ada yang udah terkoreksi 10% sih. Iya. Pokoknya ada yang koreksi yang ini kalau dia jadi kandidat, wah bakalan seneng gitu kan. Cuman kita belum masuk sih. Masih dimasukin ke wishlist ya, bukan ke watchlist. Gitu. Kalau dari Leli gimana tuh? Kalau misalnya Kalau dari aku, misalnya kalau tadi kan Koden dari sisi saham ya. Kalau dari aku sih melihatnya kalau misalnya ada nasabah-nasabah nih atau klien-klien yang misalnya mau masuk ke saham, duh kayaknya mau libur panjang nih gimana ya nanti kira-kira sahamnya bakal memang masih ragu-ragu ya masuk aja ke reksadana atau ke SBN gitu. Ke reksadana kenapa? Ya karena lumayan nih ada daily return yang diberikan oleh si reksadana pasar uang. Kalau misalnya pasar uang, kenapa bisa dibilang ada daily return? Karena di dalamnya kan ada obligasi-obligasi, bahkan ada obligasi negara dan obligasi korporasi yang dia bisa kasih kupon sebenarnya, tapi dibagi proporsional sekian banyak nasabah, which is itu kuponnya tinggal jatuh sekitar 3-4 bulan. Gitu. Temen mau parkir dulu deh gitu, masuk kemana ya? Ya udah dari salah satu reksadana pasar uang, di mana di situ kan nggak ada biaya yang dibebankan nih setahun terakhir sekitar 3-5%. Terus pencairan juga cukup 1 hari kerja ya, kok jauh gitu. Terus apalagi ya, yaitu jadi teman masih bisa dapetin lumayan signifikan gitu. Lalu kemana lagi yang satunya, salah satunya. Jadi teman-teman jangan bisa diperdagangkan. Bisa banget, kecuali kayak ST atau SBR ya, saving retail atau sukuk tabungan. Itu memang nggak tradable, tapi kalau kayak obligasi negara yang ORI, SR, FR itu tradable banget. Bahkan teman-teman bisa dapetin tambahan capital gain. Jadi misalnya sekarang beli, oh ini kayaknya lagi peak-peaknya nih, justru malah ini saatnya beli nih untuk obligasi negara, FR misalnya. FR 91, misalnya kuponnya kalau nggak salah 7,3 kalau nggak. Nah, harga misalnya sekarang di 99% ya Kodeon misalnya. Nah, nanti ternyata nih Bank Indonesia nggak naikin lagi suku bunganya gitu. Dia stuck atau bahkan mungkin cut rate gitu kan. Nah, justru ini malah bikin si obligasi negara ini naikin gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, berarti kan bunga yang dia berikan kan udah cukup bagus ya. Dan harganya bisa naik nih, balik lagi karena demand-nya semakin banyak bisa naik. Bisa jadi dia di angka banget. Jadi gitu. Nah pada saat dia aja berapa
lama, ya kapanpun gitu, bisa dicairkan sewaktu-waktu, penjualannya cuma perlu 2 hari kerja. Terus tadi kan ada pertanyaan tuh Hans, bisa dibeli di mana SBN semua, baik di sekuritas maupun di bank, ya Ko Jogi ya. Tapi ya sebaiknya ke Trimegah lah ya. Ya, bisa. Jadi Iya. aplikasinya Trimegah mendukung ya, mensupport kalian untuk bisa beli reksadana maupun FR ya. Cuman Iya, kalau betul. FR dia ada pajaknya ya, Lele. Nah, dana pasar uang dia tidak dikenakan pajak ya, karena dia masih bukan objek pajak sampai nanti ditentukan, belum tahu kapan ditentukannya. Jadi teman-teman masih dapat keuntungan lebih lah dibandingkan kalau di deposito, which is deposito sama tabungan kan pajaknya 20%. Satu, keuntungannya dari situ, selisihnya fleksibel. Kalau di reksadana pasar uang atau obligasi negara kan fleksibel ya, bisa dicairkan kapanpun, bisa diperjualbelikan kapanpun. Lalu yang berikutnya nggak ada jatuh tempo lah, gitu. Ya, Gitu sih. cuman Ya. kalau masalah SBN gini teman-teman menyesuaikan sama kebutuhannya ya. Kan ada yang jangka Betul. pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, nanti mungkin kan ya pasti yang RDPU memang agak panjang, bisa ke PT gitu Iya. ya. Reksadana Ya. pendapatan. Betul. Untuk special case di Trimegah, reksadana pendapatan tetap bisa kita free-kan ya untuk fee out-nya. Tapi untuk special case, reksadana pendapatan Jo. tetap Kalau menurut Kenapa Hans? Aku ngomong apa ya? harusnya nge-like mulu. Iya, nge-like mulu Hans. Kan Tadi kebanyakan pertanyaan pilih 96 atau 98. Kalau hari ini kita beli FR 96 tadi. ya. Apa tadi Hans? Mungkin tips-tipsnya kan FR kan banyak tuh. Kenapa kita milih FR 96? Apakah karena masih 90% something gitu. Jadi yang cepat mereka bisa lihat. Kalau mau milih obligasi negara itu pilih dari mananya? Tadi kan ada pertanyaan juga tuh, yang dilihat baiknya sih yieldnya ya. Karena kalau kupon misalnya gini, teman-teman dapetin kupon misalnya 7,1% gitu, tapi harganya udah di 105, teman-teman beli, otomatis kan yieldnya kan nggak terlalu signifikan kan. Jadi teman-teman bayarnya tuh bukan 100%, tapi 105%. Nah, nanti pada saat jatuh tempo pembayaran dari pemerintah, itu kan yang dikembalikan kan 100%. Jadi teman-teman tuh sebenarnya ada miss 5% nih, tapi kuponnya memang tinggi, misalnya 7,3% gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan dapat bunganya setiap 6 bulan, oke nih, ya nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau melihat secara prinsip investasi, yang dilihat adalah yieldnya. Karena kan misalnya gini, teman-teman beli FR 91 misalnya, yieldnya sekarang harganya di 99%. Oh, yieldnya berarti 7,5, kuponnya 7,3, yieldnya 7,5. Nah, teman-teman kan dapat tambahan tuh dari situ. Plus pada saat jatuh tempo, nanti teman-teman uangnya dikembalikan itu sebesar 100%. Jadi ada tambahan 1% dari harga pembelian awal dulu gitu. Jadi kalau ngelihat sih, kalau aku sih lebih ke yield. Nggak tahu tuh kalau Ko Jogi sama Hans. Iya, ya itu betul. Yield itu kan udah summary-nya lah. Semakin tinggi yieldnya, semakin bagus. Jangan tanya rumusnya ya, hitungnya gimana ya. Nanti private aja sama Leli. Aku ngawur juga nggak ada yang tahu ya. kalau diketak. Jadi lihat yieldnya ya, kesimpulannya lihat yieldnya. Ya, betul. FR itu kan ada jatuh temponya sekitar ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun ya teman-teman gitu. Ada seri-seri FR yang memang dia harus cari jadi misalnya teman-teman punya FR A misalnya ya, bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu nggak? Yang itu belum tentu semua FR bisa ya. Jadi FR yang seri benchmark aja yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu. Tapi yang bukan seri benchmark itu nanti harus lempar dulu ke market, ada yang ngebid baru nanti bisa dilepas. Tapi so far sih Trimegah nggak pernah ada masalah untuk mau benchmark atau nggak benchmark, karena memang market kita kan luas banget ya kalau untuk FR. Nomor 1 loh Kodon kita untuk penjualan obligasi negara.
Oh, Bang. biasa loh. Berarti tim obligasinya Ya, jualannya hebat ya. alternatif instrumen keuangan yang teman-teman bisa pilih selain di saham gitu kan. Ya. Mungkin kalau yang generasi Z biasanya malas tuh kalau cuma segitu, mending gua masuk ke kripto gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Jadi itu pilihan-pilihan yang disesuaikan lagi Betul. sama kalian punya style ya. Tapi kalau biasanya yang sudah berusia ya itu eh, di atas 40 tahun tuh biasanya sudah pasti pilihannya agak berbeda ya. Sudah mulai ada obligasi, ada reksadana. Jadi pilihannya lebih konservatif dibandingkan kalau di mahasiswa gitu ya. Itu pasti lebih banyak kalau sahamnya jelek ke kripto semua gitu ya. Tapi itu adalah pilihan-pilihan yang kita pengen kasih tahu kalau ada banyak pilihan ya, yang bisa dibuat. Nanti kalian bisa atur sesuai kalian punya profil risk seperti apa. Jadi nggak cuma saham melulu, nggak cuma obligasi melulu, nggak cuma reksadana, tapi bisa juga di kripto. Itu pilihan-pilihan yang kalian mesti tahu sebenarnya kenapa beli ini, kenapa beli itu gitu ya. 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 Reksadana pasar uang juga bisa dipertimbangkan ya untuk parkir teman-teman. Ya, Kan bisa buat pembayaran saham. Nanti misalnya teman-teman parkir dulu nih di reksadana pasar uang. Nggak harus nunggu momen lebaran atau libur panjang. Jadi misalnya nanti teman-teman mau beli sahamnya nih belum turun-turun nih, lagi nunggu turun gitu, udah parkir dulu aja di reksadana pasar uang. Nah nanti kan dia pencairannya 1 hari kerja, bisa untuk masuk ke pembayaran sahamnya sesuai. oke. Gitu. Nah, Kita jadi aku mau nanya dari saham reksadana sama obligasi. Emang kalau saham nggak ada yang bagus ya sekarang dong ya? saham Oh ada dong yang mau IPO. loh, enggak dong. Kalau saham yang bagus tuh yang pasti transportasi sama logistik pasti bagus. Ini objektif atau subjektif nih? Loh, objektif. Bentar ya, gua baca yang persentase ya. Transportasi logistik sektoral kan. Biasanya orang tanya sektornya apa gitu kan. Ya contohnya kayak transport sama logistik. Ini 7,63% year to date. ISG berapa sih sekarang year to date? Berapa? Oh, berapa tuh ya? 0, something. Iya. Iya kan? Nggak sampai 1% nggak sih? Coba biar nggak salah nih. Coba lihat ISG berapa? Mana sih ISG nih? Berapa year to date? Year to date ISG minus 0,45%. Iya kan? Sedangkan transportasi logistik 7,63% plus loh. Itu jelas-jelas sektor yang kalau teman-teman mau breakdown ya. Coba Hans, aku buka terpaksa buka kerpean ini. Saham-saham apa aja sih kalau kita Jogi mungkin ada ide Jok? Sebentar. Kita masih lihat data dulu. Nggak salah ngomong. Transportasi kita lihat. Kamu transportasi Yang rendah dong. ya? Kenapa? Yang shipping ya, shipping komoditi. Shipping risk bagus kan sebenarnya. Coba kita lihat yang paling high ya. Ini kayak Temas ya. Temas itu year to date berapa? 52,70%? Temas, tunggu aku liatin ya. Temas itu kalau Iya, 52,70% Temas. Terus ada Bird itu 20,21% year to date. Iya kan? Itu kan bagus sebenarnya kalau teman-teman mau lihat saham apa sih yang sebenarnya bagus ya di situ. Gitu. sebenarnya ada 2 pendekatan. Kenapa? Yang aku berharap ada 2 pendekatan. Satu, pendekatannya makin naik. Atau sebenarnya Q on Q-nya masih naik, atau satu lagi ya yang barangnya lagi di bawah. Nah, tinggal kamu pilih mana. Ada yang pilihnya di bawah. Kalau di bawah berarti kamu mungkin ya gampangnya orang-orang PI pakai ATI atau PBV di 1 atau minus 1 atau minus 2 gitu ya. Jadi mungkin pendekatan yang nggak salah. Tapi kalau market kayak sebenarnya kalau kamu lihat yang itu lumayan juga ya Jok ya. Nah, itu gimana dong cara pilih? Yang mana Hans? Yang yang lagging maksudnya? Iya. Sekarang kan kalau bilang bagus itu bisa kamu lihat setiap kuartal dia naik. Tapi itu kan rebound. Kalau kamu lihat sekarang yang bagus bisa juga yang lagi di bawah karena dia cukup
cukup Ya, murah. potensi upside-nya lebih tinggi. Ya mungkin kalau aku lihat ya, yang nggak terlalu minus-minus terlalu dalam tuh yang non physical ya, yang primer Hmm. ya. Nah, itu dia minus 0,12%. Jadi aku rasa posisi-posisi ini nggak terlalu jelek, nggak terlalu gimana, tapi potensi karena kita semester keduanya gitu kan. Terus energi pun biasanya minus 8%, sekarang minusnya 6,5 something gitu loh. Malah infrastruktur yang di bawah. Jadi kalau aku lihat yang lagging ini energi bisa bisa balik lagi kalau nanti kan kalau musim panas tuh kalau kita bilang kebutuhan coal juga pasti naik kan, Jok. Ya, Ya, walaupun ada sentimen India apa naikin tarif gitu kan, tapi Cina tetap butuh coal juga gitu. Jadi aku rasa untuk energi masih masih ada kans ya untuk di tradingin karena kalau trading kan kita lihat harga komoditi secara harian ya. Ini komoditi coba lihat komoditi mana komoditiku. Nah, komoditi sekarang kita lihat emang oil udah rebound ya, plus 7% ya. Oil terus gold udah naik 3%. Timah ini ya cuman kita belum lihat timah ada yang mana ya, tapi timah naik cuman ya begitu-begitu saja. CPO yang kita lihat selalu turun naik 6% sudahan. Jadi oil, gold, CPO dan result CPO juga lumayan ya kalau kita lihat sebenarnya Hans. Ya, iya, iya. Ya, CPO itu TAPK itu 2,98 triliun versus 1,16 triliun. Terus AALI yang koreksi, DSNG bagus 1,2 triliun versus 720. SIMP juga naik, banyak banget ya. BRO naik, Lefit naik, itu juga suatu potensi ya kalau teman-teman. Bahkan yang Gosco, ini yang lucu-lucu ya. Gosco itu nggak Yang Gosco kan lucu loh. Gosco itu bagus naik, harusnya. Gosco kan naiknya banyak banget kan, dari 13,5 jadi 75,6. Itu Gosco. BWPT Kalau Wins, yang awalnya kalau rugi Wins banyak tuh jadi saham lucu-lucu nggak, Kodon? kenapa? Kalau Wins saham lucu nggak? Win. Wah, ini Dia dari serius itu bukan lucu. gua kalau Win, gua masih say thank you ke Trimegah karena gua masih inget waktu Billy, Han sama Jogi live, IG live mungkin tahun lalu ya tentang Wins. November kali seingat aku. Jadi aku nggak pernah lihat Wins jujur. Tapi begitu si Billy ngomong mengenai winter ini ya, Winter sini nah itu aku langsung masukin ke watchlist, ke wishlist aku. Jadi aku memang benar-benar nunggu tanya sama si Hans. Begitu dia keluar laporan keuangan langsung gue bilang, gue langsung kasih ke Hans, gue langsung kakak. Ya, sebenarnya kita nunggu momen gitu. makanya Don, itu tadi makanya aku bilang kamu bisa, kita kadang-kadang ada yang lihat historinya itu bagus, lihat di bawah menurut aku bagus itu yang kira-kira kalau semuanya udah bisa aja udah di atas harganya. Nah, makanya sekarang kalau pas market lagi kayak gini ya sebenarnya itu buat aku bonus udah tapi nggak usah trading aja, liburan sebelum nanti marketnya terus kita lihat lagi ada news apa ya. Iya, Nah, apalagi abis Mei kan, takutnya Mei itu malah jeblok gitu Don. Iya ya, karena sentimen dividen Mei itu kan biasanya kalau kita KAP, kantor akuntan publik itu kan dia melakukan audit di laporan keuangan April kan selesai ya karena harus submit SPT badan ya. Nah setelah itu dividen ya oke lah. Tapi kan kamdetnya sudah lewat yang gede-gede gitu. Jadi biasanya Mei suka koreksi gitu kan. Kalau ngomongin semester kedua mungkin pemilu kertas-kertasan kalian sih ya. Kalau masih pakai kertas ya. Itu aku rasa kinerjanya mereka gila banget loh. Dua-duanya tuh kinerjanya bagus ya kan. Tapi di market nggak diapresiasi ya. Jadi aku rasa ini jadi potensi juga buat teman-teman ya kalau mau di listing malah kayak Wins tadi lah, kita nunggu dari November kali ya, terus naik ya udah gitu, tapi belum tentu kita punya posisi kan saat kita tahu ini mau diincar yang mana gitu ya. Itu ya, tapi kalau konsepku kertas tuh kayak gini Don, mereka mungkin kan USD IDR kalau semua terus Indonesianya otomatis kalau mereka beli bahannya dollar dan terlanjur top ya, apalagi stoknya
ini kan jadi melemahnya US dollar. Jadi bukan ya down ya. Gua nggak tahu. Nanti lihat juga ini sebenarnya walaupun kemarinnya banget, tapi sebenarnya marketnya ini bergerak turun downtrend ya. Jadi sebenarnya nggak sesuai dengan fundamentalnya. Kalau kita maunya oke, terus dia punya teknik jalannya sama ke atas ya, nggak iya tuh. Tetapi kalau sebenarnya kita mau lihat lebih cari yang kecil atau yang sekalian kecil biliar daripada ini. Ya. Menurutku seperti itu ya. Tapi yang paling bagus itu barang yang naik, bukan barang yang bagus ya. Kalau Tadi lo pilih Tekim ya? Oh ya benar. Jadi gini, Tekim itu beli bahannya di NKP kan sebenarnya? Ya nggak? Nah, itu. Tapi unit bisnisnya beda aja sih. Ya, John. ya beda-beda kan ini. Packaging itu. Ya benar. Itu Jo, ada yang nanya saham jual gimana? Mas kan dari untung. Gimana Jo? Lu ada penjelasan apa, Mas? Gimana kayak Mas dari Rugi? Oh ya, memang gini, penjualan mobil sendiri kan diprediksi mobil baru ya, kita udah pasti tahun ini bisa tembus 1 juta unit, which is itu 1 juta unit itu sebenarnya udah berarti ke masa pre-pandemi 2019 ke belakang lah gitu. Kemarin aja udah 2022, nah sekarang 2023 yang kita kan lihat kan Gaikindo apa yang ke Q1 itu kan semua belum ke reflect sebenarnya. Itu baru penjualan bulan per bulannya udah kelihatan. Apalagi sekarang mau lebaran, biasanya seasonal demand naik. Karena orang pakai kan untuk ya either ada promo atau memang ada kebutuhan untuk bawa pulang kampung gitu kan. Either mobil baru atau mobil second, termasuk motor sebenarnya. Jadi dari situ kita juga apa cuman sesaat gitu kan orang, nggak juga, ternyata ke-reflect juga kan di leasing atau multi finance, mereka bener terimpact gitu dan gila-gilaan gitu, labanya hampir semua multi finance naik lah gara-gara orang kredit kan. Nah jadi sebenarnya menurut gua itu salah satu makro ekonomi yang justru ini kayak leading indikator yang gue paling suka gitu. Either data penjualan otomotif, data penjualan properti, data penjualan semen, itu paling cepat memprediksi sebenarnya arah ekonomi kita membaik atau enggak. Dan itu sebenarnya udah kelihatan membaik sih dari akhir tahun lalu. Jadi gue all about, gue kayaknya beberapa waktu yang lalu gue juga sering bilang kan, kalau lu sektor, justru lu kayaknya nggak cuan semester 1 gitu. Lo ya either transportnya atau jualnya ya gitu, atau termasuk all about otomotif. Oke. Nah, tunggu ya. Kalau gua lihat banks ini kan kemarin sudah pada banyak yang ini ya, udah bagi dividen segala macam. Apakah pas market lagi sepi kayak gini, orang-orang biasanya parkirnya ke bank? Nah sekarang mereka udah bagi dividen segala macam, terus ada apa lagi nih? Apakah tetap sentimennya paling bagusnya bertahan waktu defend ini ke bank? Selain ke obligasi ya? Ini jangka panjang. Kalau kita ngomong Lebaran mungkin retail ya yang masih nguasain ya. Resultnya Alfamart bagus, MAPI bagus, MAPA bagus, PPF bagus, apalagi yang bagus? RALS bagus, ya kan? RALS sudah cek chart-nya itu lumayan tuh. Ya nggak? Itu lumayan oke ya. Tadi Jogi bilang otomotif, kalau sambungin ke Idul Ramadan ya auto juga bagus ya Jok ya. Resultnya 2 kali itu. Auto terus apa lagi ya? DRMA bagus, Cars, nah yang lucu-lucu ya. Cars dari rugi jadi positif ya, itu bagus. Mayora itu dia data dari kemarin-kemarin ya, 8 bulan sebelum Pilpres, warming up untuk Pilpres itu, dia itu penjualannya naik 55% loh dari Mayora itu. Nah itu Kak, terus sekarang ini kan dia lagi ngeluarin varian baru. Jadi untuk yang premiumnya, untuk rumah premium, terus dia ada Gilus Harum gitu. Jadi banyak lah. Aku mantengin sih kalau Mayora. Buka warung atau gimana nggak maksudnya? Aku kan Tarling.
3T. Oh, gede. Potensi laba bersihnya dia 2,19 T. Roti aja, kan jarang dilihat tuh roti itu. Naik loh. Mungkin kalau habis makan roti minum air Cleo gitu ya, itu juga bagus. Oh, komplit. Susunya enggak susu. Komplit ya. Oh, tapi ini ya, sayangnya ya, ada satu yang sebenarnya agak kurang bagus performance-nya di consumer goods. Yang mana tuh, yang kuartal 4-nya makin jeblok. Kino. Apa? Nah, Kino. Padahal kita biasa lebaran cincau Kino jeblok, jadi ya. favorit ya. Cuman memang di sana ada kayak, ya itu bebannya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi sadly, sayangnya performanya kurang bagus. Tapi apakah nanti ini jadi turnaround story? Biasa kan gitu. Nah, itu yang orang harusnya menunggu-nunggu gitu. If ada perubahan itu, harga udah naik belum? Atau masih di bawah? Nah, itu biasa Kodon masukin wishlist-nya tuh yang kayak gitu. Tapi Kino nih biasanya kalau Ramadan naik loh ya. Kita Nah, emang surprisingly ya. Surprisingly kita ini agak berbeda. Ayam-ayaman juga Ya. enggak. Nah, ayam-ayaman kenapa tuh? Ayam-ayaman yang Ayam-ayaman Dewi. sudah dua periode ya. Ayam-ayaman enggak 2 periode Ramadan enggak perform ya. Jadi Padahal harga ayamnya naik loh, Kodon. kali ini enggak ya. Hmm. 2 kali lah. Ayam Aku apal bagus banget. cuma Dewi, Don. Kenapa? Yang bagus cuma Dewi. Dewi, oh iya. Ya. Betul ya. Java MBMA gimana, Kodon? MBMA. Kenapa? MBMA. MBMA. Aku no komplain. Mbak si Joget suruh jawab itu. Kemarin sudah banget Nelly di live hari kemarin. Oh iya ya. Teman-teman jalan boleh dibahas lagi, dilihat lagi. Kalau sebenarnya kayak untuk Lebaran gini kayak panorama masih boleh nggak, Don? Boleh oke nggak? Sebenarnya panorama ini sempat masuk sih, tapi setelah itu ya udahlah selesai. Jadi kayak aku rasa sih kalau untuk panorama masih bisa naik terus ya. Apalagi kalau sentimen dimainkan untuk pemilu ya. Grupnya panorama tuh cukup strong ya untuk kayak gitu. Bahkan event kayak yang lucu-lucu ya, kayak Mais yang kayak emitennya Dian ya. Dian itu lucu-lucu banget ya. Tapi karena dia megang mic, jadi biasanya kalau konvensi partai lagi konvensi, nah itu tuh biasanya Dian pegang sih. Jadi itu under 100 ya, U100. Jadi itu mungkin kalau yang suka lucu-lucu bisa dilihat. Aduh, terpaksa buka ini lucu-lucu. Iya. Tapi memang nggak susah ya cari barang sekarang ya. Kalau yang besar banget. Yang kecil-kecil banget ya mungkin kalau semuanya kayak kamu tahu yang emitennya pernah sampai 30 rupiah itu, Don, itu juga menarik, Don. Tahu kecil lah itu ya, jadi mungkin buat kita doang, Don. Ya. Yang paling umum Garuda gimana? Garuda kan orang pasti pesawat nih, harga udah bottom banget juga. Nah itu nggak mungkin bangkrut kan anyway, tapi ini udah cukup murah belum? Walaupun begitu ya harganya. Write off itu utangnya mau lu write off apa gimana, Jok, ruginya, Jok? Nggak tertarik loh. Enggak sih kalau gua. Mungkin gua gini, kalau gua rasa tahun ini bukan tahunnya kita ngomong bottoms up ya. Top down ya. Tahun ini benar-benar bottoms up. Makanya kalau lu lihat kan barang banyak ya ada yang bagus. Industrinya nggak jalan, tapi dari satu industri itu agak susah nyarinya ya. Jadi make sure benar-benar tahu aja yang mau masuk sih. Salah satunya kalau gua rasa yang masih lumayan ya kayak coal ya, atau semuanya komoditi transportasi yang komoditi itu masih menarik ya, kayak TPMA lah, MSS itu juga menarik yang gue lihat. Terus kalau tadi yang nanya NICL itu gue suka, gue masih nunggu sih sebenarnya di 380 kalau bisa dapat ya. Hari ini ada laju tuh naik 6% kan. Nah tapi kan lu lihat barang-barangnya yang seperti kayak gini nih, Jok ya, agak susah ya, atau semuanya kayak Adaro ya. Nah menurut gue
gue punya view yang sama kayak Billy. Gue masih lihat komoditi itu masih bisa. Ya. Apalagi lu lihat sekarang kayak coal itu kan udah normal, udah turun jauh banget. Gue rasa sih kalau besok nih hanya sampai 300, gue rasa masih normal juga sih. Bukan. Ada Tadi, pertanyaan tuh. MICE itu ini insentif meeting ya. Jadi bukan MICE. Meeting. Iya, itu singkatannya meeting, convention, exhibition Ya, gitu, insentif gitu. Ya, Jadi tempat pertemuan, Jadi bukan. penyelenggaraan kayak misalkan pameran apa, lalu kayak ada partai lagi kumpul-kumpul, lagi konvensi. Nah itu jadi yang sifatnya itu kayak di gedung. Nah itu tuh mereka penyelenggaranya untuk Dian itu. DYAN ya. Jadi bukan Dian tapi DYAN. Jadi geraknya di MICE ya, MICE Industry, Hospitality kalau kita bilang. Tadi kalau Hans bilang apa? Ada NICL, ada halo juga ya. Itu seru, ada laju, sage, cuan ya, wine. Itu ya itulah yang paling ini. Kalau Gia tadi tuh memang peringkat ke-9 top loser. Ya, Luar. ada yang masih pegang loh. Ya, tapi aku sepakat sama Hans ya. Untuk Adaro, dulu Adaro itu dia posisi 2, posisi 3. Adaro, PTBA sama ADMR. Mungkin yang sekarang masih Adaro udah kelihatan kayak ada agak-agak gerak ya, ini apa reverse sedikit. ADMR yang sangat terjerembab ya. Jadi di antara PTBA, Adaro dan ADMR nih, cuman ADMR yang belum kemana-mana, bahkan turun terus. Jadi mungkin kalau aku masukin dia ke wishlist aku untuk ADMR. Karena emang koreksinya 230% ya. Dari berapa? 1755 ke 1180. Jadi lumayan ya koreksi dari ADMR ini. Jadi mungkin kalau aku harus ambil MOS 30% jelas itu ADMR. Tapi disclaimer on ya. Ya maksudnya aku masukin ke wishlist ya karena emang sebenarnya secara kinerja masih bagus kan. Cuman apresiasi marketnya nggak bagus gitu. Iya, betul sekali. Lagian kalau kita lihat ADMR itu kan dia punya smelter barusan jadi 2029 ya Don ya. Terus juga kita lihat ada banyak api tumbuh ya, kayak terus CKL, belum nanti yang SS1 ya. Nggak tahu lagi kalau aman mineralnya jadi, ini kan liquidity dapat dari mana gitu. Jadi orang-orang juga mungkin harus hati-hati ya. Lebih baik kita cari, ya siapa tahu dapat 10-15% itu mungkin lebih bagus. Mereka yang paling penting liquid. Jadi aku rasa itu sih jadi tantangan. Nah terus melanjutkan yang tadi kita bicara di awal ya. Sebenarnya kalau kita waktu bisa trading ya Don, kita bisa cari saham ya. Tapi waktunya liburan itu kita nggak bisa trading. Nah tadi yang Jogi terus Leli bicarakan sama kamu parkir karena kalau parkir di obligasi orang-orang nggak semuanya cara masuk. Nah bisa juga masuk ke pasar uang ya. Kalau di pasar uang kita punya Tekas ya. Trimkas 2. Kalau yang nggak begitu ngerti kayak obligasi sebenarnya ada juga apa Jo? TFIP ya di tempatnya kita ya. Lembaga fixed income plan. Nah, returnnya berapa? Returnnya minimal itu 4% ya Jok ya, 4%. Kenapa tuh? Lu bisa ceritain nggak? Kemarin gua ditanyain sama satu teman gua ini kenapa kok gua ditransfer balik duitnya ke tempat gue? Lu bisa cerita nggak? Nah, Leli itu yang ahli menjawab. Lembaga fixed income plan. Versi 1 menit. Lembaga Versi fixed 1 income menit. plan itu dia bagi dividen setiap 3 bulan sekali 1%. Jadi teman-teman minimal 1 tahun tuh dapat 4% udah di atas deposito banget dong gitu. Plus tambahan pertumbuhan NAB dia. Jadi NAB dia bertumbuh tuh kalau di setahun kan di rata-rata sekitar 7,95 sampai 8% lah. Mungkin possibility-nya kalau ini nanti harga obligasi bagus lagi ya bisa 8,5% ya. Jadi good choice sih kalau misalnya mau parkir ke TFIP atau ke reksadana pasar uang. Jangan lupa liburnya masih panjang gitu kan. Jadi maksimalkan dananya untuk diparkirin ke reksadana pasar uang. Nah kalau saran kita sih kalau pasar uang ke Trimkas 2, lalu kalau ke pendapatan tetap ada namanya Lembaga Fixed Income Plan atau TFIP. Karena waktunya tinggal dikit teman-teman jadi japri saya, oke. Waduh. Well, masukkan.
ini TFIP ini sebenarnya banyak yang nyari, tapi Oke. nggak di semua aplikasi yang biasa jual itu ada. Memang aku tahu sarankan masuk ke Terima Gas sih, cuman kadang-kadang mungkin alangkah lebih baiknya ya kalau bisa dijual di semua. Ini saran Di- doang, saran doang. Tahunnya sekarang udah mau hampir 2T ya, Lala. Ya, betul. Ya, AUM-nya sekarang udah hampir 2T. Kayaknya di bank-bank juga udah mulai jual kok, Don. Iya, Di bank-bank. Iya. banyak link Iya. yang kita lakuin sih. Gitu. Karena Ya, menarik. betul. Ya, terus Iya. kalau teman-teman mau ringkasnya langsung HK Terima Gas ya, langsung buka RDS. Iya dong, beli langsung ke sumbernya lah biar info Iya. informasi. Bisa tanya langsung Ya. sama teman-teman semua ini loh. Oh, tuh. Kita bisa diskusi, mau sambil ngopi boleh, mau sambil makan boleh, ayo. Kalau si Leli nggak cuma ngopi doang, dia selalu ada jajannya. Jadi kalau ngopi nggak ada kacang, nggak ada cemilan. Oh, enggak. Jadi lebih lengkapan yang ini. Nggak cuma ngajak ngopi, tapi ngajak makan sama ngopi. Gitu. Ya, ya. Bikin Lihatlah aku live IG aja bawa begini. Tuh, kan? Kayak emak-emak begitu ya. Kita summary dulu. Jadi kalau dari tadi kita bicarakan kan mungkin kalau kan lebih fokus ke bottom up ya, Don ya. Kalau dari Doni tadi ngeliat yang kayak transportasi itu masih menarik. Kalau dari aku lebih kayak sahamnya satu sih. Jadi per industrinya, karena agak susah menurut aku. Mungkin kalau bicara industri lebih masih ya komoditi, sama yang coal ya. Anyway, kita menghadapi coal tetap ya. Kalau kita ngomong agak yang kembali lagi seperti yang kemarin kita bicarakan sama Billy, EV ini udah pasti. Cuman memang kapan? Sama. Kalau memang kita ngomong, kita lihat EV-nya bagus secara berapa 5 tahun ke depan ya kita masih bisa Gini, Han. kejadian. Nah, komoditi itu naik, tapi pasti ada yang ngirim. Jadi gue bilang, kalau lu mau main dua side, komoditi sama pengirimannya, shippingnya gitu. Iya, betul. Jadi, nah selalu gitu. Nah, terus kalau semuanya yang oil itu udah Doni ya kayak mereka stop produksi itu berarti supply kurang kayak naik. Kalau naik berarti perusahaan kalau kemahalan mereka perlu substitusi ya. Kita tinggal lihat rantainya aja sih gitu. Tapi kalau komitmen kita dari perdagangan dan kita cuma tinggal berapa hari, which is sebenarnya paling terakhir itu kapan sih? Besok loh, besok gitu. Nah terus minggu depan cuma ada Senin Selasa, terus kita libur panjang. Nah daripada libur kita main, kita bank juga gitu ya. Ya. Sebenarnya ada banyak kita parkir dulu. Toh kita juga nggak rugi apa-apa sebenarnya ya, daripada Ya. di RTN. Nah itu sih kalau dari aku review. Dari Jogi ada tambahan nggak Jog? ya clear aja, kita nikmatin aja. Kalau yang belum beli MBMA ya nanti boleh ikutan di poolingnya. Udah gitu aja pesannya. Oke. Aku ada pesen dong, Hans. Pesan di Tokopedia aja pesannya. Selain tadi parkir di Trimcast 2 sama teman-teman yang misalnya udah punya, kan ada beberapa yang udah punya usaha sendiri ya, yang dia punya karyawan gitu kan. Nah, Trimcast 2 tuh bisa dipakai untuk teman-teman bayar THR karyawan. Mulai disetting dari awal tahun. Jadi Januari sisihin, karyawannya ada berapa banyak, nah masukin aja. Misalnya nih butuh THR-nya 10 juta nih misalnya, kita ambil yang kecil ya, 10 juta, oh berarti saya harus masukin setiap bulan berapa nih, oke 1 juta misalnya. Nah nanti kan ada tambahan tuh yang bertumbuh, itu bisa kayak mengurangi cicilan dari teman-teman nih kalau buat nambahin dari 10 juta ke 12 bulan gitu kan, jadi kan 12 juta ya harusnya ya. Nah itu bisa dapetin dari situ gitu. Nah teman-teman nggak perlu langsung belum duit 10 juta on the spot saat itu juga di bulan itu, nggak perlu gitu, jadi bisa disetting dari awal tahun gitu. Setuju. Ya, ini rasa udah sejam ya. Jadi thank you bro buat Leli, Jogi buat waktunya. Thank you. Ya, kita nikmati aja ya. Naik turun ini ya santai aja dulu. Sambil di sini mau liburan dulu ya. Jadi jangan stres. Tetap ya ikuti kita punya update teman-teman di Market Talk kita setiap hari jam 8 sampai jam 9. Kita sharing. Ya, thank you Kodon. Thank you, Kodon. Thank you, Eli. Thank you, Bye. thank you, Ko Jogi. Dadah.